Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Febian Meranti dengan NPM 233402290 dari kelas E akan memenuhi tugas kedua UAS Manajemen Operasional 2, dosen pengampu Bapak Dr. Edi Suroso, SE MSI CSBA, dengan kasus A, yaitu Health and Safety Environment atau HSE, dengan judul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Pada kasus A ini, PT Pertamina Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi, yaitu Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Untuk pertanyaan pada kasus ini ada 3. Yang pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Dan yang ketiga, ada jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan ke-1, yaitu identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang pertama, ada kebakaran dan ledakan. Ini adalah bahaya paling nyata dan sering terjadi. Sumber-sumbernya bisa dari bahan yang mudah terbakar seperti minyak mentah, produk olahan minyak, dan gas alam memiliki sifat mudah terbakar dan meledak jika terpapar sumber panas atau oksigen. Yang kedua, ada bahaya paparan bahan kimia beracun. Kebakaran dapat menyebabkan pelepasan gas beracun dan partikulat ke udara yang berbahaya bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada bahaya fisik akibat paparan langsung atau tidak langsung terhadap panas dan api. Ledakan juga dapat menyebabkan gelombang kejut yang merusak. Keruntuhan struktur dapat mengakibatkan kebakaran hebat dan melemahkan struktur bangunan dan peralatan yang bisa menyebabkan keruntuhan. Yang keempat, ada tumpahan dan kebocoran. Tumpahan minyak dan kebocoran bahan kimia dapat mencemari lingkungan dan membahayakan pekerja. Dan yang terakhir, ada bahaya alam di mana paparan terhadap kondisi cuaca ekstrim, pemantauan cuaca, rencana evakuasi, dan kejadian cuaca buruk dan penyediaan tempat berlindung atau zona aman. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Yang pertama ada eliminasi, di mana menghilangkan bahaya sepenuhnya. Dalam industri migas, ini memang sulit dilakukan karena sifat bahan yang diolah, namun mengurangi jumlah bahan berbahaya yang disimpan atau diproses jika memungkinkan. Yang kedua ada substitusi, mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Sulit diterapkan untuk minyak dan gas, tapi mungkin untuk bahan bantu atau pelarut tertentu. Yang ketiga ada rekayasa teknik, merancang fasilitas atau peralatan untuk mengurangi paparan bahaya seperti sistem deteksi dan pemadaman kebakaran otomatis, yaitu pemasangan sistem sprinkler, foam, dan detektor api atau gas yang terhubung dengan sistem alarm terpusat, penggunaan sistem pipa yang kokoh, katup darurat, dan penampungan untuk mencegah penyebaran tumpahan, sistem ventilasi yang memadai untuk mencegah akumulasi gas berbahaya. Yang keempat, ada kontrol administrasi, di mana prosedur dan kebijakan untuk mengurangi resiko dengan menerapkan SOP yang jelas dan ketat untuk setiap tahapan operasi, pemeliharaan, dan penanganan darurat. Melakukan pelatihan reguler bagi semua pekerja mengenai prosedur keselamatan, tanggap darurat, dan penggunaan APD. Pemeriksaan berkala terhadap peralatan, sistem, dan kepatuhan prosedur keselamatan. Manajemen juga perlu mengadakan prosedur untuk mengevaluasi risiko keselamatan dari setiap perubahan pada fasilitas proses atau prosedur. Yang terakhir, ada alat pelindung diri, di mana perlindungan individu sebagai lini pertahanan terakhir, pakaian tahan api untuk pekerja yang beresiko terpapar api atau panas, helm keselamatan, kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu keselamatan untuk melindungi dari bahaya fisik dan kimia. Alat pelindung pernapasan SCBA juga dibutuhkan untuk petugas pemadam kebakaran atau pekerja yang terpapar gas beracun. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Yang pertama ada sistem manajemen HSE, menerapkan sistem manajemen yang terstruktur berdasarkan standar internasional seperti ISO 45001 dan ISO 14001 serta standar industri migas
Sistem ini mencakup kebijakan, organisasi, perencanaan, dan implementasi, evaluasi, dan tindakan perbaikan, serta tinjauan manajemen. Selanjutnya ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Melakukan identifikasi bahaya secara sistematis dan penilaian risiko untuk semua kegiatan, proses, dan peralatan. Selanjutnya ada manajemen integritas aset, memastikan bahwa semua fasilitas, peralatan, dan sistem dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dipelihara agar tetap aman dan berfungsi sesuai standar selama masa pakainya. Selanjutnya ada prosedur tanggap darurat, di mana mengembangkan dan secara berkala menguji rencana tanggap darurat untuk berbagai skenario insiden. Ini mencakup pelatihan personel, penyediaan peralatan darurat, dan koordinasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya, ada keselamatan proses, mengelola integritas fasilitas dan proses yang menangani bahan berbahaya untuk mencegah rilis dan tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, atau paparan beracun. Selanjutnya, ada kesehatan kerja, melindungi kesehatan pekerja dari bahaya di tempat kerja, termasuk paparan bahan kimia, kebisingan, dan stres. Ini mencakup pemantauan kesehatan, program hygiene industri, dan penyediaan fasilitas. Dan yang terakhir ada perlindungan lingkungan, di mana mencegah dan mengendalikan lingkungan akibat operasi, termasuk pengelolaan limbah, emisi udara, dan tumpahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.